Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita masih di seri psikologi indigenous. Ini pertemuan ke-7. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang indigenous from within dan indigenous from without. Setelah kemarin kita menyimak, kita belajar tentang landasan-landasan ilmiah dalam pengembangan psikologi indigenous, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengenal dua jalur pengembangan psikologi indigenous, yaitu indigenisasi dari dalam dan indigenisasi dari luar. Istilah ini disampaikan oleh Henrich. Dia mengatakan bahwa ada dua model itu yang bisa dikembangkan untuk membangun khasanah pengetahuan, khasanah teori psikologi indigenous gitu ya, yaitu jalur dari dalam dan jalur dari luar. Mudahnya, jalur dari dalam itu adalah kita sebagai orang di dalam kebudayaan kita itu sendiri yang kemudian meneliti konsep-konsep hidup, meneliti konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran tentang psikologi kita sendiri. Sementara kalau jalur dari luar itu kita membutuhkan dalam tanda petik bantuan dari luar, baik itu peneliti, teori, konsep-konsep maupun metodologinya. Ini sekali lagi dua model yang ditawarkan oleh Henrich terkait dengan pendekatan untuk penelitian psikologi indigenous dan pengembangan menuju psikologi global. Kita akan cek satu persatu. Yang pertama kita akan bahas soal bagaimana indigenisasi dari luar. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan model indigenisasi from without, gitu ya, indigenisasi dari luar, ini kalau kita cermati sesungguhnya merupakan cara indigenisasi membangun teori-teori psikologi indigenous dengan cara mengambil, meminjam, mengimpor teori, konsep maupun metode psikologi yang sudah ada, gitu ya. Teori, konsep, metode, alat ukur, gitu ya. Pada psikologi dari luar yang sudah ada dan kemudian melakukan modifikasi atau melakukan adaptasi sehingga menjadi fit secara kultural. Jadi teori yang berasal dari luar artinya bisa jadi ya teori-teori yang kita pelajari, teori-teori mainstream itu kemudian kita pinjam. Tetapi begitu dipinjam itu kemudian disesuaikan, diadaptasi, dimodifikasi agar cocok untuk menggambarkan sikap mental dan perilaku dari sebuah komunitas atau manusia dalam konteks kebudayaannya. Ini yang disampaikan oleh Kim di tahun 2020. Maka dalam konteks itu, teman-teman sekalian, pendekatan dengan model indigenisasi from without ini, peneliti itu menghindari asumsi awal tentang universalitas sebuah teori. Bahwa ini dikesampingkan dulu terhadap tentang universalitas sebuah teori, karena kemudian kita akan meneliti, kita akan mengembangkan teori-teori yang basisnya pada kultural, tetapi kita bedah, kita analisis dengan teori-teori atau konsep-konsep yang sudah ada. Sehingga dalam konteks ini kita mencoba untuk menyingkirkan dulu pandangan-pandangan tentang psikologi lintas budaya. Nah, dalam konteks ini, maka yang kemudian perlu dicermati indigenisasi dari luar itu adalah menggunakan pengetahuan emik dari suatu konteks budaya untuk memodifikasi dan mengadaptasi sebuah teori. Oke, nah konsep emik itu sendiri tentu saja mencermati pengetahuan-pengetahuan dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Itu yang kemudian coba dilihat dari konteks kulturalnya, konteks emiknya, yang kemudian coba untuk dimodifikasi atau diadaptasi dengan sebuah teori yang sudah kita pakai itu tadi. Nah, pendekatan dari luar ini, teman-teman sekalian, maka peneliti
orang luar yang meneliti itu kemudian menempatkan diri sebagai orang luar. Kemudian melalui pendekatan top down gitu ya, melalui pendekatan top down untuk mendapatkan budaya lokal sebagai target indigenis atau target indigenisasi. Ini menurut Henrik tahun 1993. Jadi sekali lagi, peneliti itu menempatkan diri sebagai orang luar yang melihat masyarakat dengan kacamata masyarakat itu sendiri, konteks emiknya. Di saat yang sama, itu pendekatannya top down. Top down itu karena kita karena peneliti berasal dari luar, maka dia melihat dari pendekatan yang sifatnya dari atas ke bawah, bukan dirumuskan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, maka budaya sebagai tempat penelitian, budaya yang akan diteliti itu diposisikan sebagai objek atau target dari indigenisasi. Ini gambaran-gambaran umum terkait dengan bagaimana proses indigenisasi dari jalur luar. Beberapa contoh misalnya penelitian Chung tahun 2004 tentang Six Factor of Chinese Personality Trait Theory. Jadi apa yang dilakukan Chung ini mencoba untuk merumuskan 6 faktor terkait dengan teori sifat gitu ya, teori kepribadian di Cina. Atau kemudian penelitiannya Bung Hakim tahun 2012 ini tentang konsep kelekatan orang tua dan anak di Jawa, yang kemudian konsep kelekatannya itu menggunakan teori yang sudah ada atau menggunakan teori-teori yang existing. Artinya teori dari luar. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks itu kemudian menurut Henrik, dan ini kemudian ditabalkan atau dikuatkan oleh Kim, bahwa indigenisasi dari luar itu berperan sebagai sebuah strategi asimilasi kultural gitu ya. Jadi sekali lagi berperan sebagai strategi asimilasi kultural untuk mendapatkan versi indigenous dari sebuah konsep psikologi yang diimpor dari luar. Jadi kita melakukan suatu penelitian di dalam kebudayaan kita, tetapi teorinya itu kita pinjam dari luar. Maka langkah-langkah yang dilakukan, ini menurut Henrik dan Kim, adalah yang pertama, bahwa indigenisasi dari luar itu diawali dengan membuat atau diawali dengan kehendak, diawali dengan motivasi orang dari luar untuk mengetahui, untuk meneliti tentang praktek-praktek atau konstruk psikologis yang terdapat di dalam sebuah kebudayaan tertentu. Jadi keinginan orang luar atau motivasi dari orang luar itu menjadi bagian awal. Mereka tertarik atau tidak, misalnya kira-kira begitu. Motivasi menjadi langkah awal. Yang kedua, proses indigenisasi ini kemudian diawali dari kajian eksploratif gitu ya, terhadap pengetahuan indigenous dengan tujuan untuk melahirkan penjelasan emik terhadap suatu konstruk tertentu. Jadi begitu mereka tertarik, langkah pertama, maka yang dilakukan kemudian adalah mengeksplorasi dari sisi emik untuk membangun sebuah konstruk tertentu. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, teman-teman, adalah membangun adaptasi. Jadi menyesuaikan, mengadaptasi atau apa istilahnya menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan alat ukur yang relevan untuk membaca emik itu sendiri, untuk membaca agar fit sesuai dengan kebudayaan yang akan diteliti. Kemudian yang keempat itu melakukan abstraksi gitu ya, abstraksi teoritis untuk mengembangkan indigenisasi baru atau memodifikasi teori tertentu yang sudah ada. Jadi hasil dari indigenisasi dari luar itu adalah membangun konstruk baru, membangun abstrak teoritik baru
untuk menghasilkan teori indigenous yang baru, atau hanya kemudian memodifikasi teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Ini keberfungsiannya semacam itu. Nah, teman-teman sekalian, dari sisi ini maka ada beberapa kritik memang yang muncul terkait dengan model pendekatan indigenisasi dari luar. Kritik ini adalah bahwa sekalipun peneliti dari luar itu mencoba untuk menyingkirkan asumsi, menyingkirkan a priorinya gitu ya, atau istilah di fenomenologi itu epoche gitu ya, mengurung dulu semua pengetahuan yang dimilikinya, tetapi dia sebagai manusia, sebagai peneliti, dia pasti akan memiliki pengalaman hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, melekat di dalam dirinya orang asing ini, peneliti dari luar ini memiliki pengalaman-pengalaman hidup selama dia berada, tinggal, hidup, dan besar di negaranya atau di kebudayaan luar itu tadi. Yang kedua, dia juga memiliki nilai-nilai budaya asal yang menempel, yang tidak bisa kemudian disingkirkan begitu saja. Dan yang ketiga tentu saja adalah epistemologi yang dia bawa di dalam sistem berpikirnya. Kalau sistem berpikirnya itu adalah cara atau sistem berpikirnya Eropa, yaitu tidak akan mudah untuk kemudian menutup asumsi-asumsi itu atau menghilangkan peran-peran itu, gitu ya. Karena apa? Karena pengalaman hidupnya, nilai-nilai dari budaya asal yang dia bawa, kemudian juga epistemologi yang ada di dalam sistem berpikirnya, itu dipastikan akan mempengaruhi bagaimana ia melakukan interpretasi atas temuannya. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Yang dan Huang ini di tahun 2004 dan 2005. Artinya, seberapa dia berusaha untuk melakukan epoche, pengalaman hidupnya, nilai budayanya, dan sistem berpikirnya itu turut berpengaruh gitu ya, berpengaruh terkait dengan bagaimana dia melakukan interpretasi atas temuannya. Ini kritik besar terhadap model indigenisasi dari luar. Kita simak bagaimana jalur indigenisasi dari dalam. Teman-teman sekalian, indigenisasi dari dalam ini berusaha untuk mengembangkan teori psikologi yang berakar dan bersumber dari konsep-konsep, teori, dan metode penelitian yang sesuai dengan kebudayaan lokal, sesuai dengan kebudayaan di mana peneliti itu tinggal, di mana peneliti itu hidup di dalamnya. Maka dalam konteks indigenisasi dari dalam, model ini gitu ya, budaya itu diposisikan sebagai sumber pengetahuan untuk melakukan indigenisasi. Kalau indigenisasi from itu tadi, dari luar tadi, budaya itu difungsikan sebagai target, sebagai objek, dan sifatnya adalah top down. Tetapi indigenisasi dari dalam, kebudayaan yang akan diteliti itu adalah atau difungsikan sebagai sumber dari pengetahuan untuk merumuskan indigenisasi. Nah, dalam konsep ini dia tidak mengambil konsep dari luar, tidak mengambil teori dari luar. Model ini merekomendasikan bahwa para peneliti untuk melakukan studi eksploratif gitu ya, terlebih dahulu untuk mengidentifikasi. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua mendefinisikan konsep-konsep psikologis serta analisis semantiknya. Jadi setelah mengidentifikasi maka kita kemudian mendefinisikan konsep-konsep psikologisnya bagaimana. Maka dari sana teman-teman sekalian, peneliti itu mengembangkan konsep-konsep indigenisasi ini menjadi teori psikologi formal dari perspektif orang dalam. Namanya indigenisasi dari dalam, maka penelitinya adalah orang yang berada di dalam kebudayaan itu sendiri,
meneliti kebudayaannya dan dia tinggal atau hidup di dalamnya. Maka pendekatannya disebut sebagai bottom up. Ini kebalikan dari yang indigenisasi from without tadi adalah top down. Ya, kita lihat bagaimana rumusan dari indigenisasi from within dan indigenisasi from without. Indigenous ini upayanya adalah tentu saja kalau dari rumusannya begitu ya. Ini mengidentifikasi konsep-konsep kunci atau teori atau metode indigenous-nya, kemudian melakukan elaborasi semantiknya bagaimana, mendefinisikan secara semantik, kemudian melakukan kodifikasi atau rekodifikasi indigenous, jadi ditata ulang hasil-hasil elaborasi semantiknya itu tadi, kemudian baru kemudian dilakukan atau diaplikasikan atau digunakan. Nah, serangkaian ini itu ya, itu perbandingan dengan metode teknik, konsep-konsep lain dan sebagainya itu diperlukan. Artinya inilah yang disebut sebagai indigenisasi dari jalur luar. Dasarnya adalah dorongan dari dalam. Arahnya adalah keluar, gitu ya. Kultur kebudayaan itu sebagai sumber dari pengetahuan. Kemudian kalau ini didorong keluar menjadi eksogenus, maka indigenisasi isi, kemudian modifikasi alat ukur, tesnya, kemudian penerjemahan materialnya gitu ya, yang diimpor dari teori-teori luar itu, kemudian indigenisasi teoritisnya, kemudian menghasilkan sebuah strategi di dalam model pengetahuan indigenous gitu ya, kemudian melakukan asimilasi budaya versi indigenous dari konsep yang diimpor. Ini rangkaian indigenisasi dari luar atau from without. Dasarnya adalah dorongan dari luar atau motivasi dari orang luar atau peneliti luar. Arahnya adalah ke dalam. Jadi top down. Kalau arahnya dari indigenisasi dari dalam tadi adalah bottom up. Jadi arahnya keluar. Gitu ya. Nah, konsekuensi-konsekuensi ini tentu saja teman-teman kalau kita cermati lagi, indigenisasi dari dalam itu orang-orang yang melakukan tentu saja adalah orang-orang yang sudah terlalu familiar. Konsekuensinya memang kita itu terlalu familiar dengan kebudayaan kita. Di pertemuan-pertemuan kemarin saya menganalogikan karena kita itu sudah terbiasa dengan diri kita sendiri, maka kita tidak akan terlalu awas, kita tidak akan menghitung dalam 1 jam itu mata kita berkedip itu berapa kali misalnya. Karena saking biasanya, karena saking familiarnya kita dengan budaya kita sendiri, maka kita akan menerima begitu saja, taken for granted gitu ya, ditompo begitu saja, tanpa kemudian kita melakukan pemilahan, gitu ya, tanpa kita kemudian melakukan analisis, karena itu sifatnya sudah sangat alamiah. Dan ini menjadi salah satu kelemahan dari orang-orang dalam yang meneliti dan merumuskan kebudayaannya. Kenapa? Kadang-kadang kita kemudian tidak begitu teliti. Kita tidak lagi awas untuk mencermati kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, ini tentu saja akan membuat kita sebagai peneliti tidak bisa peka lagi gitu ya. Tidak bisa peka, tidak bisa menangkap keunikan-keunikan perilaku yang ada di dalamnya. Contoh tadi saya menggunakan berapa kali sih kita berkedip mata kita itu. Kita nggak akan pernah awas, kita nggak akan pernah menelitinya, menghitungnya. Tapi kalau itu kemudian yang melakukan adalah dokter misalnya, itu akan tentu saja akan lebih teliti, gitu ya. Maka Kim dan Huang serta Yang di tahun 2006 ini merekomendasikan para peneliti orang dalam atau kita yang berada di dalam kebudayaan kita untuk merumuskan ilmu pengetahuan kita itu kemudian berkolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang dari luar atau peneliti di luar kebudayaan kita,
karena mereka memiliki sensitivitas gitu ya untuk menangkap kekhasan perilaku dalam konteks budaya yang asing baginya. Kita itu kalau pergi ke sebuah tempat yang relatif asing, maka kita akan punya kebiasaan untuk menandai sesuatu yang menurut kita menarik, gitu ya. Maka saran Kim, Huang, dan Yang ini menjadi penting, yaitu untuk menghadirkan peneliti dari luar dalam pengembangan psikologi indigenous. Tetapi orang luar saja, gitu ya, bahwa mengandalkan pembentukan teori indigenous dari jalur luar saja juga memiliki kelemahan. Ini yang tadi kritik disampaikan Enrich. Sisi kelemahannya itu berkaitan dengan kompetensi kultural. Jadi orang luar itu untuk benar-benar bisa menangkap budaya secara utuh itu memiliki kelemahannya. Tidak selalu kemudian dia bisa menangkap makna esensial dari sikap mental maupun perilaku budaya yang dikembangkan oleh masyarakat indigenous, gitu ya. Artinya orang luar tidak bisa masuk secara dalam, tidak mampu menghayati esensi perilaku maupun sikap mental dari masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda dari budayanya, gitu ya. Kenapa? Ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena budaya itu bukan hanya artefak, bukan benda mati. Budaya itu bukan hanya kumpulan-kumpulan benda gitu ya, atau artefak-artefak yang berserak, yang empiris, tetapi budaya itu tentu saja adalah sekumpulan pengetahuan yang dianalisis, tetapi juga sebuah pengalaman. Artinya sekali lagi, kenapa orang luar, kenapa peneliti luar itu memiliki kelemahan berkaitan dengan kompetensi budaya, karena dia bukan orang dari dalam kebudayaan itu kemudian menjadi penting untuk kemudian membaca bahwa kebudayaan itu bukan hanya sekedar artefak-artefak empiris dan kumpulan pengetahuan yang bisa dianalisis, tetapi juga melibatkan pengalaman, gitu ya, melibatkan pengalaman, melibatkan peristiwa-peristiwa batin bahkan yang dialami oleh masyarakatnya. Karena itu teman-teman sekalian, orang luar itu mungkin bisa memahami budaya lokal, akan tetapi dia tidak akan mampu menangkap aspek pengalaman emosionalnya, gitu ya. Dan transendensinya juga tidak akan bisa ditangkap secara utuh. Sehingga tentu saja berbeda ketika kemudian yang mengalami, yang menjadi peneliti itu adalah orang dari dalam itu sendiri atau jalur dalam, from within. Nah, orang dari dalam itu memiliki kemungkinan untuk mendapatkan esensi, pengalaman emosional dan transendensinya. Kenapa? Karena dia tumbuh dan berproses selama bertahun-tahun di dalam kebudayaan itu. Maka dengan model ini sesungguhnya cara yang baik tentu saja adalah bagaimana membekali orang-orang dari dalam kebudayaan itu dengan metode-metode yang saintifik, gitu ya, metode-metode ilmiah yang kemudian memungkinkan kita sebagai peneliti dari dalam itu awas, peka, dan teliti terhadap kekhasan kita. Karena kemampuan kita untuk menangkap pengalaman-pengalaman yang sifatnya emosional itu jauh lebih dalam dibandingkan dengan orang atau peneliti dari luar. Kemampuan kita untuk membaca transendensi dari praktek-praktek hidup orang-orang di dalam kebudayaan kita itu jauh lebih dalam dibandingkan peneliti dari luar, gitu ya. Kemudian teman-teman, dalam konteks indigenisasi dari dalam, gitu ya, maka jalur ini mensyaratkan peneliti berasal dari komunitas yang akan menjadi sumber dari pengetahuan atau target dari penelitian itu sendiri. Artinya kita yang berada dari kebudayaan kita.
Contoh misalnya kalau saya orang Jawa, lokasi penelitian saya di Jawa dan saya ingin meneliti tentang pemikiran Jawa, maka itu disebut sebagai indigenisasi dari dalam, gitu ya. Nah, langkahnya apa? Yang pertama tentu saja adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan. Tadi sempat kita bahas, mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode indigenous yang dapat dikembangkan menjadi sebuah konsep psikologi. Kita identifikasi dulu mana yang menarik misalnya. Oh, Kawruh Jiwa misalnya. Oh, Memayu Hayuning Bawono misalnya. Oh, soal rukun, soal sopan santun, tata krama dan sebagainya itu kita identifikasi, kemudian kita definisikan agar memunculkan konstruk atau konsep-konsep psikologi. Nah, kadang-kadang kelemahannya ini menurut Kim dan Huang misalnya, kesalahan umum dalam upaya untuk mengidentifikasi ini dilakukan oleh peneliti dari dalam adalah bahwa seringkali gitu ya, kita memikirkan konsep-konsep, kemudian memikirkan teori-teori itu, baik dari sisi sejarah, filosofis, dan sebagainya, di dalam suatu tradisi atau faktor-faktor gitu ya, langsung sebagai sebuah teori psikologi. Kita kadang-kadang langsung menganggap bahwa Memayu Hayuning Bawono itu ya konsep psikologi misalnya. Ini kesalahan-kesalahan umum yang ini menurut Kim gitu ya, itu kesalahan-kesalahan umumnya ada di situ. Padahal bisa jadi menurut dia setiap istilah-istilah belum tentu itu adalah sebagai sebuah konstruk psikologi atau belum tentu dimaksudkan sebagai teori psikologi. Tapi pendapat ini pun sebenarnya kita bisa kritik. Bagaimana kalau itu kemudian memang diniatkan untuk teori psikologi. Contohnya misalnya Kawruh Jiwa. Kawruh itu pengetahuan, jiwa itu jiwa. Jadi pengetahuan tentang jiwa. Dalam konteks ini, dalam konteks akademik, yaitu disebut sebagai psikologi. Bagaimana kalau itu kemudian sejak awal pemikiran itu sudah dimaksudkan sebagai sebuah pengetahuan tentang jiwa, tentang sikap mental dan perilakunya misalnya. Kita bisa kritik juga teori atau pendapatnya Kim ini gitu ya. Nah, selain itu, maka langkah kedua tentu saja adalah melakukan proses penerjemahan atau mendefinisikan gitu ya, dari sebuah konsep filosofis itu menjadi konstruk psikologis. Contohnya tadi Memayu Hayuning Bawono itu konstruk definisi atau konsep filosofis. Konstruk psikologisnya akan seperti apa misalnya di perilaku manusia gitu ya, atau apa misalnya, sehingga kita bisa sebutkan itu sebagai sebuah konstruk psikologis misalnya. Yang ketiga, ini kemudian menyusun sebuah sistem teori formal secara indigenous yang kemudian dapat diuji kebenarannya secara ilmiah melalui serangkaian penelitian empiris. Jadi konsep yang semula filosofis itu dikonstruk ke konstruk psikologis, baru kemudian dirumuskan secara teoritik melalui pengujian ilmiah dengan penelitian-penelitian empiris, gitu ya. Nah, hal ini kemudian bisa dikaitkan atau dilakukan, ini upaya untuk ini ya, poin-poin analisis semantik, kemudian refleksi filosofis, kemudian juga studi empiris. Ini adalah langkah-langkah yang bisa kita pakai untuk dari menuju langkah kedua ke langkah ketiga yang menghasilkan teori indigenous secara empirik. Begitu teman-teman sekalian, pembahasan kita berkaitan dengan indigenisasi from within dan indigenisasi from without. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ajukan di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab gitu ya, satu persatu, sehingga proses diskusi kita saya kira menjadi lebih menarik. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesediaan Anda mencermati dan
mengkaji secara bersama-sama terkait dengan dua model pendekatan indigenous. Sekali lagi terima kasih dan salam.